Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500084 dari kelas B. Fungsi C++ memanggil fungsi yang lain, maksudnya yaitu fungsi yang dapat memanggil fungsi yang lain dalam sebuah program. Dapat kita lihat di sini contohnya. Pada program utama terdapat fungsi yang dipanggil yaitu fungsi input, di mana pada fungsi input ini digunakan untuk menginput angka, di mana angka pertama diinput kemudian disimpan pada variabel X dengan tipe data integer. Kemudian angka kedua disimpan dalam variabel Y dengan tipe data integer. Kemudian pada fungsi input ada dua fungsi yang dipanggil yaitu fungsi tambah dengan parameter X, Y, kemudian fungsi kurang dengan parameter X. Dapat dilihat pada fungsi tambah, jika kita memanggil sebuah fungsi dengan menggunakan parameter, maka parameter yang memanggil dan yang dipanggil harus berbeda, di mana pada fungsi input menggunakan variabel tambah dengan parameter X dan Y dengan tipe data integer, sedangkan pada fungsi tambah menggunakan parameter A dan B dengan tipe data integer. Jadi yang sama hanya tipe datanya saja, tetapi variabelnya harus diganti sehingga berbeda. Aturan tersebut merupakan aturan pemanggilan fungsi dengan parameter. Pada fungsi tambah terdapat juga variabel hasil dengan tipe data integer, di mana variabel hasil ini digunakan untuk menampung hasil tambah atau penjumlahan dengan hasil A tambah B. Kemudian pada fungsi input dengan variabel kurang hanya terdapat satu parameter yaitu X, di mana pada pemanggil fungsi menggunakan parameter harus diganti, maka fungsi kurang menggunakan parameter K dengan tipe data integer. Selain itu, fungsi kurang juga terdapat variabel hasil untuk menyimpan hasilnya, di mana hasil sama dengan K kurang 5, sehingga pengurangan K kurang 5 sama dengan hasil. Dan di sini terdapat catch untuk membuat program agar ketika di running hasil outputnya tidak kembali ke halaman utama. Fungsi C++ yang memanggil dari nilai, maksudnya metode yang menyalin data atau nilai dari argumen yang memanggil function ke parameter dari function tersebut. Contohnya pada function str dengan tipe data integer dengan parameter X dengan tipe data integer. Jadi walaupun kita tidak menambahkan satu variabel untuk menampung hasil perkalian, kita bisa langsung menggunakan variabel X untuk menampung hasil perkalian, di mana X sama dengan X bintang X atau X sama dengan hasil kali X dan return X, atau akan dikembalikan ke return X, sehingga kita dapat menambahkan variabel untuk menampung hasil perkalian. Itu dapat disebut dengan fungsi C++ yang memanggil dari nilai itu sendiri. Selanjutnya pada bagian void main dengan parameter kosong, variabel T sama dengan 10 dengan tipe data integer. Maksudnya di sini untuk pemanggilan parameter X tadi kita mengubahnya dengan T, sehingga T sama dengan 10 dengan tipe data yang sama yaitu integer. Selanjutnya cout akar sqrt sama dengan T. Jadi jika dipanggil fungsi sqrt, di mana T di sini yaitu variabel yang menampung nilai 10, sehingga ketika dipanggil sqrt maka X kali X yaitu 10 dikali 10, maka hasilnya disimpan di X dan dikembalikan di return X. Kemudian dikembalikan lagi ke cout akar sqrt. Kemudian gauge untuk menahan program ketika di running agar halaman output tidak kembali ke halaman utama. Jadi kita bisa menggunakan satu variabel atau parameter untuk melakukan proses perhitungan, namun hanya pada perkalian sama seperti X kali X, di mana angka X dikalikan dengan angka X juga. Fungsi C++ yang memanggil dari referensi, maksudnya nilai yang disalin adalah alamat memori yang menyimpan nilai, sehingga jika terjadi perubahan-perubahan nilai pada parameter, maka secara otomatis nilai argumen juga akan ikut berubah. Berikut ini contoh program tukar. Sebelum kita melihat fungsi tukarnya, kita melihat terlebih dahulu bagian program utamanya, yaitu void main parameter kosong, variabel I dan J dengan tipe data integer, di mana I sama dengan 10 dan J sama dengan 20.
cout nilai awal, cout nilai i sama dengan i, dan cout nilai j sama dengan j. Selanjutnya ada variabel tukar dengan parameter dan i dan j. Kita menggunakan dan i dan j karena alamat memorinya yang kita panggil yang diisi dengan nilai i dan j, maksudnya tanda kutip, dan ini digunakan untuk mengakses alamat memori. Seperti pada saat fungsinya kita menggunakan tanda bintang atau pointer untuk mengakses alamat tersebut. Fungsi tukar dengan parameter integer, bintang x integer, bintang y maksudnya pointer x dan pointer y. Di sini kita menambahkan satu variabel untuk menyimpan nilai, yaitu variabel temp. Sebelum kita menukar nilai x harus disimpan terlebih dahulu yang disimpan dalam variabel temp. Kemudian x sama dengan y, maksudnya x ditukar dengan y. Dapat kita lihat pada function integer menggunakan parameter x dan y diganti untuk pemanggilan fungsi dengan parameter sehingga menjadi i dan j. Seperti yang kita lihat pada void main atau program utama, di mana i sama dengan 10 dan j sama dengan 20, di mana maksudnya x sama dengan y, yaitu x dijadikan nilai y dan jadi x atau i sama dengan 20 dan y atau j sama dengan 10. Kemudian y temp artinya y mengambil nilai dari x, di mana temp yaitu x. Jadi proses tukar dan i dan j, maka cout setelah ditukar cout nilai i, maka nilai i akan jadi 20. Selanjutnya cout j, maka nilai j akan menjadi 10. Dan terdapat gauge untuk menahan program pada halaman output agar tidak kembali pada halaman utama. Fungsi C++ dengan parameter nilai default, maksudnya nilai yang ditentukan oleh fungsi dan berlaku untuk fungsi itu sendiri. Ini berlaku untuk C++ dengan parameter nilai default. Parameter nilai default maksudnya parameter yang telah ditetapkan dalam program. Contoh programnya yaitu fungsi double luas segitiga dengan parameter variabel alas dengan tipe data integer dan variabel tinggi sama dengan 10 dengan tipe data integer. Nilai tinggi 10 ini merupakan parameter dengan nilai default karena langsung ditentukan dalam program. Selanjutnya return dalam kurung 0,5 kali alas kali tinggi, artinya parameter tersebut akan dikembalikan ke return. Selanjutnya pada program utama, variabel a sama dengan 15 dengan tipe data integer dan variabel t sama dengan 20. Cout luas segitiga, cout luas segitiga a, t, maksudnya jika kedua variabel a dan t dikirim ke fungsi double luas segitiga, maka nilai a sama dengan 15 dan t 20 yang akan digunakan. Selanjutnya cout luas segitiga, cout luas segitiga a, maksudnya hanya terdapat satu variabel yaitu a saja, maka jika variabel a dikirim ke fungsi double luas segitiga, maka kita bisa menggunakan nilai default, maka a sama dengan 15 dan t sama dengan 10. Di sini terdapat juga gauge untuk menahan program pada saat di running agar tidak kembali kepada halaman utama. Selanjutnya fungsi dalam Java yang mengembalikan nilai. Pada baris pertama yaitu pendeklarasian kelas, di mana nama kelas harus sama dengan nama file, karena jika tidak sama maka akan terjadi kesalahan atau error. Fungsinya di sini yaitu panggil fungsi dengan tipe data void dengan parameter kosong. Dengan sistem out println belajar bahasa Java, maksudnya output yang dikeluarkan yaitu belajar bahasa Java, sehingga dalam fungsi utama seperti yang kita lihat pada layar ada sebuah fungsi yang dipanggil yaitu fungsi panggil fungsi, di mana akan mengeluarkan output berupa belajar bahasa Java. Selanjutnya fungsi Java dengan parameter. Pada program fungsi Java dengan parameter, di mana parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter sebagai input untuk fungsi. Contoh programnya static void panggil fungsi, di mana artinya nama variabel panggil fungsi dengan tipe data void dengan parameter tulis dengan tipe data string. Selanjutnya dengan output tulis
pada program utamanya, yaitu tipe data void dengan nama main parameter string args. Kemudian kita panggil variabel panggil fungsi yang di atas kita panggil sebanyak 2 kali, yaitu panggil fungsi dengan tanda kutip karena menggunakan string, yaitu panggil fungsi saya belajar dan panggil fungsi bahasa Java, sehingga jika di running saya belajar bahasa Java. Selanjutnya fungsi Java dengan mengembalikan nilai, maksudnya fungsi memproses data yang diinput melalui parameter, kemudian fungsi harus mengembalikan nilai agar dapat diperoleh pada program berikutnya. Dapat dilihat di sini pada program static in luas persegi, yaitu maksudnya variabel luas persegi dengan tipe data integer dengan parameter panjang sisi dengan tipe data integer. Di sini kita buat juga satu variabel luas dengan tipe data integer yang digunakan untuk menampung hasil luas dari panjang sisi kali panjang sisi. Selanjutnya return luas, yaitu untuk mengembalikan nilai luas. Dan selanjutnya pada program utama terdapat sistem out print light luas persegi dengan panjang sisi 6 plus di sini dipanggil variabel luas persegi dengan parameter 6. Sehingga integer luas sama dengan panjang sisi kali panjang sisi, yaitu 6 kali 6, sehingga hasilnya akan dikembalikan ke return luas dan dikembalikan ke sistem out print line. Selanjutnya fungsi Java yang memanggil fungsi yang lain, maksudnya fungsi-fungsi dapat saling memanggil untuk melakukan suatu perintah. Dapat kita lihat pada contoh program. Pada bagian utama program terdapat variabel s dengan tipe data integer sama dengan 25 dan variabel luas dengan tipe data integer sama dengan luas kubus dengan parameter s. Selanjutnya pada baris selanjutnya system.out.println dengan tanda kutip karena menggunakan string luas kubus dengan panjang sisi 25 sama dengan plus luas. Nama fungsi pada program ini yaitu luas kubus, bukan luas. Pada fungsi integer luas persegi bertipe integer dengan parameter sisi bertipe data integer, return sisi kali sisi. Dan pada fungsi luas kubus bertipe data integer dengan parameter sisi dengan tipe data integer, return 6 kali luas persegi dengan parameter sisi. Jadi saat dieksekusi, maka komputer akan memproses fungsi luas persegi terlebih dahulu, yaitu sisi kali sisi. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan fungsi luas kubus, yaitu 6 kali luas persegi. Pada baris pertama terdapat input java.until.scanner, yaitu merupakan bawaan yang sudah ada pada Java. Import java.until.scanner merupakan coding untuk memasukkan paket scanner. Selanjutnya yaitu public class project 3, yang artinya pada baris pertama terdapat deklarasi kelas, dan di baris pertama kita sudah mendeklarasikan nama kelas. Di Java, nama dari kelas yang dibuat harus sama dengan nama filenya, karena sifatnya case sensitif. Dan dalam program terdapat tanda kurung kurawal yang berfungsi untuk mengurung beberapa statement menjadi satu, baik untuk memulai program dan mengakhiri program. Dan pada baris kedua terdapat public static void tambah, di mana artinya sebuah metode bersifat statik dengan tipe data void bernama tambah dengan parameter a dengan tipe data integer dan b dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini kita menambahkan satu variabel hasil dengan tipe data integer untuk menampilkan hasil penjumlahan dari variabel hasil, di mana hasil sama dengan a tambah b. Selanjutnya sistem out print light, yaitu untuk menampilkan output dari penjumlahan yang menggunakan string karena menggunakan tanda kutip, dan untuk tanda plus a plus maksudnya yaitu kita bisa menambahkan data baru.
Selanjutnya yaitu public static void kurang, yaitu artinya sebuah metode bersifat statik dengan tipe data void bernama kurang dengan parameter k dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini kita menambahkan satu variabel hasil dengan tipe data integer untuk menampung hasil pengurangan dari variabel hasil, di mana hasil sama dengan k kurang 5. Jadi nilai k yang diinput dikurang dengan 5 maka akan menghasilkan variabel hasil. Selanjutnya static void input, yaitu metode dengan tipe data void bernama input. Selanjutnya di sini kita buat variabel baru yaitu x dan y dengan tipe data integer. Selanjutnya kita buat tipe data scanner dengan nama input sama dengan new scanner, yaitu untuk objek baru yang mempunyai parameter system in. Selanjutnya sistem out print light, yaitu untuk melakukan output yaitu angka pertama untuk string saja karena menggunakan tanda kutip. Kemudian kita masukkan variabel x sama dengan inputku .next in dengan parameter kosong. Dengan melakukan itu kita bisa menginput variabel x dan inputku itu adalah sebuah nama scanner yang bertipe data next in. Selanjutnya sistem .out print light, yaitu untuk melakukan output pada angka kedua dengan menggunakan tipe data string. Karena di sini kita menggunakan tanda kutip, maka berupa string. Selanjutnya kita masukkan variabel y sama dengan inputku .next in dengan parameter kosong. Dengan melakukan itu kita bisa menginput variabel y dan inputku adalah nama scanner yang bertipe data next in. Kemudian kita panggil metode tambah dengan memasukkan parameter x dan y. X dan y di sini sebagai a dan b untuk metode tambah, dan metode kurang dengan memasukkan parameter x. Parameter x di sini yaitu k untuk metode kurang. Pada function skr dengan tipe data integer dengan parameter x dengan tipe data integer. Jadi walaupun kita tidak menambahkan satu variabel untuk menampung hasil perkalian, kita bisa langsung menggunakan variabel x untuk menampung hasil perkalian, di mana x sama dengan x bintang x atau x sama dengan hasil kali x dan return x, atau akan dikembalikan ke return x, sehingga kita dapat menambahkan variabel untuk menampung hasil perkalian. Itu dapat disebut dengan fungsi C++ yang memanggil dari nilai itu sendiri. Selanjutnya pada bagian void main dengan parameter kosong, variabel t sama dengan 10 dengan tipe data integer. Maksudnya di sini untuk pemanggilan parameter x tadi kita mengubahnya dengan t, sehingga t sama dengan 10 dengan tipe data yang sama yaitu integer. Selanjutnya cout akar skrt sama dengan t. Jadi jika dipanggil fungsi skrt, di mana t di sini yaitu variabel yang menampung nilai 10, sehingga ketika dipanggil skrt maka x kali x yaitu 10 dikali 10, maka hasilnya disimpan di x dan dikembalikan di return x. Kemudian dikembalikan lagi ke cout akar skrt. Kemudian gauge untuk menahan program ketika di running agar halaman output tidak kembali ke halaman utama. Jadi kita bisa menggunakan satu variabel atau parameter untuk melakukan proses perhitungan, namun hanya pada perkalian sama seperti x kali x, di mana angka x dikalikan dengan angka x juga. Nilai pada baris pertama yaitu pendeklarasian kelas, di mana nama kelas harus sama dengan nama file, karena jika tidak sama maka akan terjadi kesalahan atau error. Fungsinya di sini yaitu panggil fungsi dengan tipe data void dengan parameter kosong. Dengan sistem out print light belajar bahasa Java, maksudnya output yang dikeluarkan yaitu belajar bahasa Java, sehingga dalam fungsi utama seperti yang kita lihat pada layar ada sebuah fungsi yang dipanggil yaitu fungsi
panggil fungsi, di mana akan mengeluarkan output berupa belajar bahasa Java. Dapat kita lihat pada contoh program, pada bagian utama program terdapat variabel S dengan tipe data integer sama dengan 25 dan variabel luas dengan tipe data integer sama dengan luas kubus dengan parameter S. Selanjutnya, pada baris selanjutnya, system.out.println dengan tanda kutip karena menggunakan string luas kubus dengan panjang sisi 25 sama dengan plus luas. Nama fungsi pada program ini yaitu luas kubus, bukan luas. Pada fungsi integer, luas persegi bertipe integer dengan parameter sisi bertipe data integer, return sisi kali sisi. Dan pada fungsi luas kubus bertipe data integer dengan parameter sisi dengan tipe data integer, return 6 kali luas persegi dengan parameter sisi. Jadi saat dieksekusi, maka komputer akan memproses fungsi luas persegi terlebih dahulu, yaitu sisi kali sisi, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan fungsi luas kubus, yaitu 6 kali luas persegi.